فمن توكل عليه كفاه ومن فوض إليه كفاه وحده. أحمده سبحانه وتعالى على ما أعطاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي تنزه عن كل ما سواه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اختاره الله وصفاه وجبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال. Di dalam kitab fikih itu ada salah satu pembahasan yang membahas tentang barang temuan. Arang-arangnya itu babul kotak namanya, bab tentang barang temuan. Katakan banyak melihat di media sosial biasanya, entah itu status WhatsApp seseorang atau dari postingan Instagram dan sebagainya, kita ada kalanya melihat orang yang bikin pengumuman bahwa dia kehilangan barang berharga miliknya. Begitu juga ada kalanya kita melihat di postingan-postingan media sosial ada orang menemukan barang. Jadi ada yang mengumumkan kehilangan, ada yang mengumumkan menemukan barang. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sampai ke sana membahas. Jadi ada pembahasan tentang barang temuan. Hijau tadi ngarang di dalam kitab fikihnya itu babul ruqaqqah. Nah, bagaimana menurut Islam kalau kita misalnya menemukan barang temuan? Apakah dibiarkan saja atau diambil, diputiki atau dipungut? Nah, kalau kita memungutnya, kalau kita mengambilnya, lantas apa sebetulnya? Apakah kita pakai kalau itu barang seperti perhiasan ataupun barang-barang kayak handphone, atau kita manfaatkan, kita gunakan kalau itu misalnya uang yang tidak dapat, atau barangkali makanan yang tidak dapat kita makan, ataukah kita langsung menyedekahkannya, atau bagaimana? Nah, ini pembahasan kita ini supaya kita jangan tersalah. Menemukan, jadi kita harus paham dulu definisi barang temuan. Yang apabila kita mendapati barang itu disebut dengan barang temuan, harus tahu dulu kita definisinya. Karena bila kita ada tahu definisinya, kita salah. Nah, barang temuan ini adalah suatu barang milik orang lain yang tercecer atau terjatuh yang tidak diketahui atau dikenal pemiliknya, atau barang itu ditinggalkannya karena dia lupa. Biasanya kita temukan di jalan atau di tempat-tempat umum karena ketinggalan. Bukan namanya barang temuan barang yang dibawa oleh banjir. Nah, itu yang barang temuan. Kayak tahun berapa semangat kita gak tahu mana pasang banjir. Misalnya ada lalu barang uang mau, nah itu
itu lain barang temuan itu kalau tidak diketahui pemiliknya nanti diletakkan di Baitul Mal. Begitu juga bukan dinamakan barang temuan barang yang ditiup oleh angin. Misalnya orang jemuran orang kan waktu ribut, padahal sudah pakai penjepit, tapi karena dia naruhnya di atas, anginnya kencang, akhirnya pakaian dari terbang pas kebetulan masuk ke dalam kamar kita. Ini rezeki nongkrongnya. Lain. Begitu juga bukan barang temuan, bukan dinamakan barang temuan barang yang kita temukan di hadapan rumah orang. Aku dapat buahnya ya, dapat sandalnya, gimana di rumah orang ya. Itu kayak barang temuan, nyawa harus mampir. Nah, kita harus tahu dulu definisi barang temuan dong. Jangan sampai kesana. Nah, kalau kita sudah menemukan barang temuan, lalu apa sikap kita? Para ulama berbeda pendapat. Apakah dibiarkan atau dipungut, diambil, dipelihara, dijaga sampai nanti diserahkan kepada pemiliknya? Pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Malik, belum ingat pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Malik, apabila kita melihat barang temuan, makruh hukumnya kita memungutnya. Kita berjalan, kita mendapati dompet misalnya, atau kita dapat jam tangan tercecer orang-orang, ataupun barang berharga lainnya, maka menurut pendapat Imam Malik hukumnya makruh kita mengambil. Kenapa jadi hukumnya makruh? Alasan beliau apa? Karena dengan mengumumnya itu bisa jadi kita akan memakai angkut orang. Itu artinya apa nih? Konsekuensinya, perhatiannya bisa terpakai, kemudian kita menyimpannya ada di tempat yang aman, menyimpannya kan di tempat yang semestinya, dan bisa jadi barang itu kita jual, kemudian dinikmati hasilnya, atau dipakai, atau kita kayak menangguhnya hingga hilang lagi berulang-ulang. Intinya dengan stop memungut barang tadi, kita itu pada amanah, entah itu terpakai, memanfaatkannya, ataupun hilang lagi. Nah, oleh karena itu maka kata Imam Malik, bila kita menemukan barang temuan makruh, dan hanya orang-orangnya aja yang mendapati barang temuan itu yang perhatian orang-orang saja. Kadang-kadang malah langsung dimanfaatkan. Tetapi menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, apabila kita menemukan barang temuan, maka sangat dianjurkan untuk memungutnya. Nah, bedanya sih beda. Jadi Imam Malik tadi memakruhkan, kalau Imam Asy-Syafi'i sangat dianjurkan, mustahab. Apa alasan Imam Asy-Syafi'i mengatakan hukumnya mustahab, dianjurkan agar seseorang memungut, mengambil barang temuan tersebut? Karena menjaga harta saudara muslimnya, menjaga harta saudara muslimnya, menjaga harta orang lain, itu hukumnya wajib. Jadi kita bukan hanya menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, tidak
menzoliminya, tidak menyakitinya. Bahkan kita sesama orang Islam diwajibkan